Kita sudah recording, kita udah live Facebook. Oke, kita langsung mulai aja. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Kita berjumpa lagi di kelas pasti Paham Investasi bersama CGS YB Sekuritas Indonesia. Terima kasih yang sudah hadir tepat waktu dalam kelas pasti hari ini. Dan tentunya di sini kita akan membahas tentunya dengan tema yang menarik ya untuk kelas pasti pada siang hari ini, yaitu adalah gencar investasi untuk lancarkan mimpi. Nah, tema ini akan dibahas oleh Mas Aji ya, Mas Aji Kurniawan ini dari CGS Retail Research dari CGS YMB Sekuritas Indonesia ya. Nanti Mas Aji kurang lebih 1 jam lebih ya yang akan membahas terkait tema kita pada siang hari ini, dan nanti bisa dilanjut, nanti ada sesi kedua, kita lebih memantapkan lagi untuk membahas platform dari CGSYMB ya. Jadi kita bisa langsung eksekusi, berinvestasi, cara menggunakan aplikasi, nanti kita akan belajar bareng. Dan sebelum dimulai Bapak Ibu, sebelum masuk ke sesi Mas Haji, mungkin saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wisnu Adi Kumara dari tim Digital Business dari CGS YMB Sekuritas Indonesia yang akan membawakan sesi platform, dan nanti Bapak Ibu kita akan membahas cara pembukaan rekening, lalu aplikasi reguler, dan nanti kita juga akan mempelajari kita ada produk baru yaitu adalah syariah. Jadi jika Bapak Ibu nanti punya pertanyaan di sesi Mas Aji maupun di sesi kedua, bisa langsung tanyakan saja di kolom Q&A atau di kolom chat yang mungkin join dari Zoom ya. Jadi kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu, kita akan tampung, dan di sesinya Mas Aji nanti akan dibahas di sesi akhirnya Mas Aji. Dan nanti di sesi platform, nanti akan kami bahas juga dari pertanyaan-pertanyaan seputar platform. Nah, di sini sudah ada Mas Aji yang sudah siap memaparkan materi pada siang hari ini. Kita langsung aja, langsung sesinya Mas Adi, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih atas tadi ya udah di opening sama Wisnu, dan selamat siang teman-teman Bapak Ibu semua dari kelas pasti umum ya, berani berinvestasi di siang hari ini. Selamat siang tentunya, semoga dalam keadaan yang sehat selalu. Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan nama saya Aji Kurniawan dari tim Retail Research dari CGS YMB Sekuritas Indonesia. Dan tentunya di siang hari ini kita akan ngobrol seru tentang bagaimana investasi yang tentunya bisa dimulai kita sejak dini ya. Ini bisa mencapai apapun impian yang kita inginkan di masa depan. Jadi oleh karena itu kita penting banget nih teman-teman ya untuk sejak dini itu mulai sadar nih ya melek investasi untuk mimpinya nih di masa depan ini bisa lancar tercapai ya, bisa terwujud. Nah, jadi di kelas pasti pada hari ini, siang hari ini ya, kita ada 2 sesi. Di sesi pertama tadi udah sedikit dijelaskan oleh Wisnu, kita akan membahas topik utama tentang kelas pasti di siang hari ini, dan nanti masih ada sesi 2 setelah sesi saya, yaitu tentang pengenalan dan tata cara ya, bagaimana nanti teman-teman membuka rekening secara online, dan juga edukasi terkait online trading. Nah, kita langsung aja nih teman-teman ya untuk mulai sesi 1 ya. Jadi kita akan bincang-bincang tentang investasi, kenalan tentang investasi, dan kira-kira pilihan investasi apa sih yang bisa mewujudkan impian teman-teman di masa depan. Tentunya mulainya sejak dini ya, dari sekarang secara rutin, dan tentunya ini secara kontinu jangka panjang. Nah, bagi teman-teman ya yang ikut kelas pasti di siang hari ini, feel free kalau ada pertanyaan bisa langsung aja ya diketikin di kolom Q&A ya, yang ada tertera di kolom Zoom platform teman-teman ya. Nah, oke, kita langsung aja ya. Sebelum itu ya, tentunya di CGSYMB selain ada kelas pasti, kita juga ada program yang rutin seperti ada BTS di Instagram. Nah, kita mau memperkenalkan ya, menggaungkan program kita yang terbaru nih ya, namanya Klinik Saham. Nah, di mana Klinik Saham ini membahas saham-saham yang menarik untuk dikulik bersama ya. Nah, jadi misalnya teman-teman mungkin lagi galau ya, mungkin mungkin bingung ya, seperti kayak misalnya manusia ya, lagi mungkin nggak enak badan ya, kalau di investasi ya
teman-teman mungkin lagi saham yang diinvestasikan atau portofolionya lagi mungkin galau ya, kok misalnya lagi hold sebuah saham, terus sahamnya lagi koreksi terus, dan bingung nih didiemin terus atau di hold atau di cut atau gimana. Nah, ini teman-teman bisa sharing bersama kita di CGS CIMB Sekuritas Indonesia dalam program Klinik Saham. Teman-teman langsung join aja Discord kita ya di bit.ly/CGS CIMB Discord ya. Nah, nanti teman-teman bisa ikuti, kebetulan sekitar hari Rabu ya. Hari Rabu nanti kita juga tiap rutin ya 2 minggu sekali ini ada klinik saham ya. Nah, kita on air ya, on air di Discord ya. Teman-teman bisa berinteraksi bersama kita ya, lebih santai ya di siang hari ya di acara klinik saham. Dan tentunya nggak kalah penting juga seperti ada program-program kita yang menarik seperti di pagi hari ini kita ada berita tentang saham dan sebagainya yang tentunya membuat teman-teman itu selalu up to date ya terkait berita market dan tentunya insight-insight yang menarik untuk berinvestasi saham. Nah, kita kembali ya ke topik pembahasan kita di siang hari ini. Jadi investasi ya untuk wujudkan mimpi di masa depan ya dengan gencar investasi. Nah, jadi apalagi tentunya kalau berbicara mimpi ya, nah khususnya anak muda, nah tentunya yang generasi millennials atau siapapun tentunya pasti punya mimpi, apalagi yang masih muda, yang masih banyak jalan yang tentunya dilalui di masa depan ya, jalannya masih panjang, terbentang luas ya. Nah, tentunya pasti teman-teman ya, baik yang millennials ataupun siapapun ya, pasti punya mimpi. Nah, di sini social trend di kalangan millennials dan Gen Z. Karena tentunya seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi ya, nah tentunya tren itu sangat berkembang pesat ya dari segi lifestyle, kebutuhan dan sebagainya yang tentunya kadang nggak semua orang itu bisa ngikutin nih teman-teman ya. Nah, tapi yang bermunculan adalah sekarang memang anak-anak muda tuh pengen ya, pengen ada ngelihat orang yang sukses dan sebagainya ya, tentunya bikin anak muda itu jiper ya, pengen 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 secara instan bisa sukses ya, bisa kaya raya dan sebagainya, beli ini itu yang apa yang mereka inginkan ya. Tapi memang problematikanya adalah budget tiap orang itu nggak semuanya itu bak sultan ya, nggak semuanya kita dilahirkan seperti anak sultan yang tentunya kalau kita ngikutin tren yang terus berkembang ya, tentunya bikin kita menjadi kaum BPJS ya. Jadi jiwanya itu sosialita ya, tapi budgetnya pas-pasan ya. Jadi makanya timbul istilah namanya BPJS. Budgetnya pas-pasan, tapi jiwanya sosialita ya. Nah, tentunya kalau ngikutin tren yang nggak ada habisnya ya, tentunya ya kita akan terlena gitu loh, apalagi mungkin kalau kita kurang mampu, kurang sebagainya ya, pendapatan kita pas-pasan tapi ngikutin tren kayak gadget yang mahal, smartphone yang puluhan juta ya, kalau bahkan sampai mungkin berhutang dan sebagainya ya. Nah, mungkin nanti kita bisa terlena ya, dalam arti kalau misalnya kita berhutang dan sebagainya ya, tentunya kalau kita nggak tahu nih, kebutuhan kita tuh yang penting tuh apa di masa depan ya. Jadi tentunya kalau kita nggak tahu nih, kita nggak bisa ngerem nih apa yang harusnya menjadi prioritas tujuan kita, goals di masa depan. Nah, tentunya bikin kita terjebak nih ke tren yang tentunya bikin kita terjebak ke lingkaran setan ya Bapak Ibu ya. Dalam arti lingkaran setan yang kita menjadi konsumtif ya, kita nggak tahu nih arah tujuan di masa depan yang hakiki yang sebenarnya itu apa sih ya. Nah, jadi oleh karena itulah adalah kita harus lebih dalam arti lebih tahu nih Bapak Ibu, apa sih kebutuhan kita sebenarnya yang di masa depan kita inginkan, kita ingin capai ya. Jangan karena kita di kanan kiri itu ngelihat sesuatu yang mungkin jauh di depan kita ya, kita jadi nguber-nguber gitu ya. Tentunya kembali lagi ya, pendapatan kita itu digunakan
diperlukan di masa depan ya, bukan hanya untuk masa kini aja. Pendapatan kita, apapun yang kita dapatkan di saat ini juga penting nih Bapak Ibu ya, untuk diperlukan di masa yang akan datang ya, baik yang senang, susah, ataupun yang sulit ya. Karena tentunya nggak ada yang bisa prediksi nih teman-teman Bapak Ibu ya, di masa depan itu akan seperti apa. Kebutuhan yang timbul itu bagaimana ya, seberapa besar, dan oleh karena itu penting banget nih untuk kita nggak perlu ngikutin tren yang dipaksain ya Bapak Ibu ya. Tapi ya kita harus ngukur diri ya, ngukur dari segi pemasukan kita dan sebagainya. Kalau misalnya kita belum belum bisa ngikutin, ya nggak usah kita paksain ya. Jadi tentunya kembali lagi nih ke dasar bagaimana apa sih yang kita butuhkan ya. Jadi nggak usah terlalu FOMO ya, ngikutin eh, kereta yang lajunya terus pesat ya, berkembang ya. Nah tentunya kalau kita ngejar-ngejar kereta ya, takut ketinggalan kereta yang nggak akan habisnya ya. Keinginan tentunya sulit nih untuk terus dipenuhi yang nggak ada habisnya. Nah, oleh karena itu adalah millennials tuh keren loh tanpa FOMO ya, tanpa harus ngikutin orang-orang yang hedon, yang apa sosialita dan sebagainya ya. Tapi tentunya millennials itu keren kalau dia itu punya yang namanya financial freedom ya. Dari dalam arti financial freedom bukan berarti dia itu bebas, merdeka, nggak perlu kerja, nggak perlu ngapa-ngapain, uang ngalir ngacir sendiri nih ke kantong tiap hari, tiap bulan. Nah, enggak, sebenarnya financial freedom adalah bagaimana kita bisa mencapai sebuah kebebasan, kita bisa memenuhi segala keinginan kita tanpa perlu kita ibaratnya mengandalkan atau ya bergantung lah, bergantung dengan kita harus bekerja ya. Tapi ya kalau misalnya kita ada kebutuhan sesuatu ya kita bisa memenuhinya ya, kayak gitu ya. Jadi kita nggak worry gitu loh, nggak worry, oh ketika saya nggak kerja, saya nggak punya uang dong. Nah, jadi dalam arti hakikat dari segi financial freedom adalah sebuah kematangan finansial, kita bisa nyaman gitu ya, kita bisa nyaman, hati kita itu adem, tentrem ya, nggak perlu kita takut nih, oh di masa depan kalau saya nggak kerja, nggak giat kerja ya, kita nggak bisa nih hidup atau memenuhi kehidupan kita sehari-hari. Nah, oleh karena itu, selain bekerja kita harus punya suatu one plus nih, one action yang nantinya kita akan bahas ya. Nah, masih seputar impian. Nah, anak muda ini punya berjuta impian ya. Semuanya nggak hanya anak muda, semua orang pasti punya berjuta impian. Ada yang mungkin yang seperti umur saya nih ya, di rentang memasuki 30 tahun ya. Nah, ini ingin rencana nih, misalnya nanti akan menikah, kemudian membeli rumah ya untuk keluarga kecilnya, ya menyicil KPR dan sebagainya, ataupun yang mungkin nanti untuk biaya menikah, ya biaya persalinan nanti sudah punya anak, sudah menikah, ataupun misalnya kayak supaya ketika bepergian dengan keluarga nggak capek repot ya, misalnya ingin cicil mobil, punya mobil dan sebagainya, ataupun kita udah reopening ekonomi ya, kemarin juga WHO udah ngumumin dunia udah keluar dari COVID-19 ya, dari pandemi. Nah tentunya kegiatan-kegiatan yang tentunya padat mobilitas sekarang udah mulai kembali digaungkan ya teman-teman, mulai kembali pulih kembali seperti normal di zaman sebelum COVID ini merajalela. Nah, tentunya kayak seperti nonton konser kemarin Blackpink, CGSCMB kemarin juga bagi-bagi giveaway nih ya kepada teman-teman sobat investor ya. Nah, tentunya pasti itu senang banget nih kalau bisa tercapai, ataupun juga yang lebih hebat lagi misalnya untuk lanjutin studi ya, investasi layar ke atas misalnya, atau berlibur, ataupun bahkan misalnya membeli mobil ya seperti yang ada di layar teman-teman. Jadi tentunya bebas ya, kita udah merdeka, bebas, kita punya impian, tapi tentunya nggak cuma impian aja nih ya yang ada di watchlist ya kita masing-masing, tapi tentunya bagaimana kita sebagai manusia yang dewasa ini bisa mikir nih gimana ya untuk mewujudkan impian kita. Nah, jadi kalau impian itu harus diwujudkan ya Bapak Ibu, harus kita bangun, kemudian kita
bersiap diri ya, kita menata diri dan action untuk mewujudkannya. Oleh karena itu penting banget untuk kita memiliki growth mindset. Nah, growth mindset itu tentunya namanya manusia pasti ada sebuah kegagalan, mencoba, jatuh lagi, bangun lagi. Nah, pentingnya growth mindset adalah kita berupaya untuk membangun diri terus bertumbuh ya, meningkatkan kapasitas ya, dan apa yang menjadi peluang di depan kita bisa terbuka nih dari segi pikiran kita ya untuk bergerak maju. Nah, jadi growth mindset ini adalah key success point ya. Ini ditulis dari psikolog dari profesor dari Stanford. Nah, di mana dari segi pola pikir intinya adalah growth mindset ini adalah memahami bahwa kita tuh bisa maju, kita bisa sukses ya dengan kita belajar sesuatu yang baru nih. Nah, salah satunya teman-teman yang ikut kelas pasti di siang hari ini. Nah, harapannya saya juga yakin nih, percaya bahwa teman-teman ya, teman-teman yang ikut kelas pasti di siang hari ini adalah teman-teman yang punya semangat yang tentunya yang didasari dari growth mindset ya, untuk terus maju, bertumbuh, dan sukses yang akhirnya juga bisa melancarkan setiap impian teman-teman di kedepannya. Ya, nah berikutnya adalah di sini nih ya, tentunya penting banget ya untuk bisa mulai menata keuangan ya, mewujudkan impian di masa depan secara finansial. Nah, penting banget kita yang pertama adalah menata, mengelola budget kita sehari-hari ya. Nah, di sini adalah sama halnya seperti saya nih, kita semua misalnya mungkin teman-teman datang dari beraneka background ya, mungkin ada yang pengusaha, pegawai kantoran, pegawai karyawan seperti saya, ataupun juga berwirausaha. Yang intinya adalah teman-teman ini bekerja ini untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan bulanan. Nah, tentunya segaji pendapatan omset yang kita terima misalnya dalam suatu periode misalnya setiap bulan ya. Nah, tentunya katakanlah kita punya pendapatan ya. Nah, tentunya adalah ketika kita menerima sebuah pendapatan, nah itu kita adalah yang pertama adalah dalam menata keuangannya, itu adalah memenuhi minimal atau maksimal ya, setengahnya itu untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, seperti apa? Seperti makan, belanja bulanan, biaya listrik ya, biaya dapur, iuran RT ya, dan sebagainya ya. Pun kayak cicilan-cicilan yang tentunya itu penting banget nih untuk dipenuhi. Nah, berikutnya adalah kita mulai setelah udah dipenuhi nih kebutuhannya. Nah, pasti kan ada sisa nih ya. Kalaupun mungkin kayak masih boros-boros dikit, nah kita bisa mulai nih sekarang nih untuk bisa pelan-pelan berhemat ya. Intinya adalah sebisa mungkin kebutuhan itu jangan sampai lebih dari setengahnya ya dari pendapatan kita. Lebih itu lebih baik ya, dalam arti lebih kecil ya, lebih kecil itu lebih better ya. Misalnya, kebutuhan saya tuh cuma dari let's say 35% atau 20% dari pendapatan saya, nggak apa-apa, itu lebih bagus ya. Nah, kenapa? Karena kalau kebutuhan kita lebih besar ya, saya katakan 70%, 60%, nah sisanya itu untuk mengcover misalnya kita punya hal-hal perintilan-perintilan yang tentunya butuh dipenuhi, di-cover. Nah, tentunya nanti akan kesulitan ya. Oleh karena itu, maksimal kita bisa memenuhi 50% dari pendapatan kita untuk kebutuhan bulanan wajib ya, sehari-hari. Nah, kemudian berikutnya adalah kita mulai sejak dini melek untuk apa? Untuk menabung untuk dana darurat dan dana investasi ya, dana tabungan ya. Tabungan ini untuk apa? Nah, ketika misalnya mungkin kita ada keperluan dadakan ya, misalnya mungkin di masa depan kita mungkin ingin secara darurat ini ada keperluan sakit, ataupun mungkin kalau misalnya amit-amit kita kehilangan pekerjaan, ataupun misalnya ada kebutuhan mendesak lah yang apapun bentuknya yang kita tidak terduga. Nah, dana darurat itu menjadi bantalan yang bisa kita gunakan ketika sewaktu-waktu kita butuh dana kepepet ya untuk dipenuhi. Jadi
dalam arti pemasukan kita yang secara main income ini nggak terganggu nih teman-teman ya, karena kita udah mencadangkan dulu nih di masa depan kalau ada keperluan mendesak yang penting banget nih dipenuhi dan ini di luar dari segi ekspektasi ya. Nah, teman-teman bisa memakai dari segi alokasi tersebut. Selain itu juga sembari teman-teman ini untuk kebutuhan yang tidak terduga-duga ya. Nah, tentunya ada impian di masa depan, penting nih teman-teman alokasikannya untuk dana investasi sebagai dana dingin ya. Nah, sebenarnya kalau dari segi alokasinya ini relatif banget ya, tapi mungkin kalau dari segi teorinya ya, nah ini bisa misalnya tadi 50% nih udah dialokasikan kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, misalnya tabungan nih sebenarnya kalau buat dana darurat 10% ataupun dan sembari dana dingin untuk teman-teman modal berinvestasi ini 10% ya. Dan kemudian tadi keinginan kalau teman punya misalnya mungkin gadgetnya udah cukup lama ya mau ganti dan sebagainya ya dan mungkin ada liburan teman-teman jalan-jalan ataupun yang perintilan-perintilan yang teman-teman untuk dia bersosial ya nongkrong-nongkrong yang sesekali nongkrong ya itu ya sekitar 30%, tapi tentunya ini relatif teman-teman bisa atur sendiri ya dan tentunya mungkin bisa dihemat, semakin bisa dihemat ya teman-teman bisa mengalokasikan lebih untuk dana tabungan, dana investasi dan dana darurat. Nah, teman-teman di siang hari ini ya kita feel free nih ya teman-teman biar gak ngantuk ya bila ada pertanyaan bisa di-sharingkan bersama kita nih ya di fitur Q&A yang ada di Zoom ya. Sembari kita ngobrol-ngobrol nih tentang investasi untuk meraih impian teman-teman supaya lancar terwujud ya. Nah, tadi udah tahu ya bagaimana social trend di kalangan millennials, Gen Z, dan tentunya penting nih untuk kita memfilter ya dan mengkondisikan dengan apa yang kita dari segi finansial kita ya dan tentunya pentingnya kita memiliki growth mindset dan yuk saatnya nih mulai gaya hidup baru dengan investasi sejak dini. Ya, jadi kalau kita bilang biasanya orang mungkin gaya hidupnya itu shopping tiap bulan ataupun gaya hidupnya belanja-belanja ya untuk memenuhi kesenangan semata ya. Kalau belanja, nah kenapa sih kalau misalnya kita bisa untuk mungkin upgrade mindset ya. Kenapa kalau investasi ini kita switch nih untuk bisa jadi gaya hidup yang baru. Nah, kenapa? Karena nggak seumur hidup nih teman-teman ya, kita bisa memenuhi kebutuhan kita, kehidupan kita itu dari bekerja. Karena kenapa? Karena ya tentunya pasti mau lambat laun ya, seiring dengan usia kita pasti mungkin kita akan menua dan tentunya nggak mungkin kan seumur hidup kita memenuhi kehidupan kita dengan kerja terus-menerus ya. Pasti ada saatnya ketika kita udah menyampai usia tertentu ya. Nah, kita mungkin akan dihadapkan dengan atau menyambut masa pensiun ya. Kita akan menemui masa pensiun. Nah, di mana Indonesia ini biasanya punya kebijakan batas usia kerja sampai ini di usia 55 tahun. Nah, itu pertanyaan bagi kita nih, gimana nih ya, bagaimana kita untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kalau nanti udah masuk pensiun. Nah, oleh karena itu perlu nih sejak dini kita memupuk, mempersiapkan nanti dana pensiun ya, dana memenuhi kebutuhan kita sehari-hari di masa depan ini dari kegiatan investasi. Karena ya tentunya nggak ada lain ya kalau nggak dalam berinvestasi. Walaupun memang teman-teman bebas ya untuk mendapatkan sebuah passive income ataupun misalnya dana investasi, dana pensiun ya, ini nggak hanya dari investasi aja. Teman-teman bisa juga nih dengan berwirausaha, kemudian misalnya berdagang ya, ataupun juga punya keterampilan apa, teman-teman bisa mengubahnya menjadi sumber pendapatan yang baru. Nah, tapi juga nggak ada salahnya juga teman-teman juga bisa berinvestasi ya selain hal tersebut. Karena tentunya tadi saya teman-teman berdagang ya, ataupun ya teman-teman menawarkan value added
tambahan yang bisa membantu orang lain ya. Dan tentunya itu kan ibaratnya masih dalam kaitan yang teman-teman itu harus bekerja ya. Nah, di mana dari investasi ini teman-teman ini bukannya nggak bekerja sama sekali ya, tapi teman-teman itu tidak terikat dengan sebuah pekerjaan yang rutin ya, seperti kita bekerja kantoran dan sebagainya, di mana dari investasi nih, pilihan investasi yang teman-teman ini bisa pilih. Nah, kalau pilihan investasi yang tepat, nah tentunya ini bisa memberikan return di masa depan yang bertumbuh ya bagi teman-teman. Nah, oleh karena itu kita penting untuk memulai ya membuat financial planning sejak dini ya. Nah, jadi banyak banget kayaknya memang kalau kita lihat menjadi dewasa itu penuh tanggung jawab, tapi ya itulah seninya bagaimana kita belajar menjadi orang yang bertanggung jawab ya, menjadi orang yang bertumbuh ya, terus mengupgrade diri, belajar sharing-sharing di siang hari ini yang bermanfaat ya, saling saling kita mengingatkan bahwa di masa depan penting loh kita merencanakan sesuatu yang tentunya jauh-jauh hari, tapi ketika nanti di masa depan kalau kita pintar ya, kita pintar untuk mengelolanya. Nah, tentunya nantinya di masa depan kita bisa memetik buah yang manis ya. Nah, jadi tentunya tadi ya kita secara budgeting ya, tadi allocation, kemudian bagaimana kita cash flow mengatur ritme nafas dari finansial sehari-hari, sebulan dalam arti bulanan ya, secara budget. Nah, berikutnya tujuan ya, tujuan apa nih yang akan kita kita goals-kan di masa depan ya. Ya, jadi banyak sekali tujuan dan tentunya kalau kita segmentasikan ke beberapa time frame. Nah, di sini bisa kita bagikan nih teman-teman ya. Ada yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, jangka pendek adalah yang dekat-dekat nih teman-teman ingin capai, misalnya liburan. Teman-teman ingin bepergian ke suatu tempat. Nah, karena kita sekarang udah bebas nih ya, orang kemana-mana nggak dibatasin ya karena COVID sekarang udah relatif nggak terlalu mengerikan lah, walaupun memang akhir-akhir ini setelah Lebaran katanya kasus COVID ringan itu mulai cukup cukup ada diberitakan ya meningkat ya, tapi so far nggak terlalu mengerikan banget lah ya. Tapi yang jelas adalah kita terus menjaga kesehatan ya Bapak Ibu ya, terus menjaga imun, meningkatkan imun supaya kita tetap fit. Nah, saya itu jangka pendek adalah yang jangka waktu yang kita bisa capai itu kurang dari setahun. Sedangkan jangka menengah ya kita bisa impikan dalam arti kita ingin capai ya, tujuan kita bisa digolkan itu dalam 3-5 tahun ya, 3-5 tahun, 10 tahun. Sedangkan jangka panjang ini yang memerlukan tentunya ketekunan, disiplin yang tentunya terus dipupuk ya, sehingga ini bisa terwujud. Nah, biasanya bisa sampai 10 tahun dan sebagainya, yang biasanya mungkin seperti bisa perencanaan untuk teman-teman nanti sampai di masa pensiun dan sebagainya seperti apa ya. Nah, jadi tentunya ini bebas nih teman-teman ya. Setiap orang itu pasti punya tujuannya masing-masing, baik secara jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah. Jadi tentukan teman-teman mungkin secara jangka pendek punya tujuan apa ya, nanti akan dari segi investasinya tentunya bisa disesuaikan, ataupun jangka menengah ataupun jangka panjang ya. Oke, nah berikutnya, nah di sini adalah mungkin sekali aja nih Pak Long Prianto Budiman ini bertanya dan sesuai dengan apa yang lagi kita bahas ya. Apa kita bisa membeli rumah atau liburan dengan menabung saham? Bagaimana cara alokasinya jika bisa? Oke, terima kasih nih Pak Long Prianto Budiman ya. Nah, jadi kalau ditanya apakah kita bisa membeli rumah atau liburan dengan menabung saham, nah tentunya mungkin dibilang saya memastikan itu enggak ya, tapi dalam arti apakah bisa ya Bapak Ibu ya.
Nah, tapi tentunya misalnya dari segi goals-nya itu tentunya nanti disesuaikan ya, bagaimana nanti teman-teman Bapak Long Prianto ini melakukannya ya. Tapi mungkin dalam arti sederhana dulu ya, mungkin yang secara jangka pendek liburan ya. Nah, liburan ini adalah biasanya membutuhkan let's say kalau yang deket-deket misalnya budgetnya mungkin sekitar 3 juta, 6 juta ya liburan. Mungkin tapi liburannya kemana dulu nih? Dalam negeri ataupun luar negeri ya? Nah, tapi misalnya nih, kalau secara jangka pendek ya, nah mungkin, biasanya kalau, dalam arti, instrumen investasinya ya, mungkin, bisa yang, dalam arti risk tolerance-nya ini, bisa ke mid to, yang, sedikit, moderate. Sedikit agresif ya, tapi yang tentunya nggak terlalu high risk banget ya. Nah, ini juga bisa dengan berinvestasi saham. Nah, tentunya misalnya kita lihat nih Pak Lungbrianto ya, jadi kalau, secara berdasarkan beberapa instrumen investasi bisa dilihat kalau dibandingkan dengan inflasi ya. Nah, inflasi kan ini tentunya menurunkan nilai uang kita ya, harga barang dan, jasa naik, tentunya kalau nggak diimbangi pasti nilai uang kita turun. Nah, tentunya kalau misalnya secara historical rata-rata return 10 tahun terakhir, saham ini bisa menghasilkan return optimal ini 14% ya. Nah, di mana kalau misalnya kita bisa memilih saham yang tepat, nah tentunya kita bisa mengoptimalkan return yang kita peroleh dengan berinvestasi saham. Nah, tentunya mungkin apakah bisa apa tidak? Oh, wah mantap ya, liburan ziarah ke Israel ya. Nah nah, jadi Eee, tentunya dari tadi ya Pak, Long Prianto, dari, return, kalau kita bisa pilih keputusan investasi ke misalnya investasi apa nih, saham apa nih ya, itu tepat. Nah, dan kita bisa menghasilkan return-nya. Nah, tentunya kalau misalnya, kita bisa, meningkatkan, misalnya porsinya nih, kalau porsinya itu, bisa, lebih tinggi atau lebih, bagus ya, nah itu juga bisa memberikan, atau mewujudkan, mungkin keinginan Pak Long Prianto nih, Budiman ya untuk, liburan. Karena tentunya kembali lagi nih, return-nya, seberapa besar return-nya kembali lagi ya dari segi, bagaimana Pak Long Prianto ini, porsi investasinya seberapa ya. Jadi kalau misalnya, porsi investasinya itu, terus diakumulasi ya dan meningkat ya, nah tentunya nanti dari segi base, Pak Long Prianto punya, sebuah sahamnya, kemudian, terus, diakumulasi ya dengan menabung saham. Nah tentunya selangkah demi selangkah, nah, Pak Long Prianto ini bisa mewujudkan, liburannya ini dengan, menabung saham ya. Nah mungkin ini lebih cocoknya sekali mungkin biar lebih kegambar ya, kebayang tadi bilang, porsinya seberapa, kemudian, ditingkatkan berapa, nah tentunya mungkin belum kebayang ya apakah progresnya itu ya. Nah mungkin di sini sedikit, melompat ya, biar 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 kalau ibaratnya kalau kita makan itu kenyang pas ya, dalam arti, kita itu puas ya. Nah, ini, kita lompat sedikit ya teman-teman ya, ini di study case ya, izin untuk, me-full-kan nih jawaban dari Pak Plung Prianto. Nah, ibaratkan nih, Eee, ini Kak Bunga ya, Kak Bunga ini berumur 28 tahun ya, kerja di pegawai swasta. Ini contoh ya Pak Long Prianto ya, nanti mungkin kurang lebihnya, bisa disesuaikan ya. Tapi misalnya nih Kak Bunga ini butuh budget ya, ini sekitar, saat ini punya tabungan, 4, juta ya dan, ini target yang perlukan ya, ini 18 juta ya, dikurangi tabungannya 14 juta. Nah, jadi kalau kita lihat nih dari segi cash-nya Kak Bunga, penghasilan Kak Bunga itu 15 juta per bulan. Nah, pengeluarannya tiap bulan itu 3,5 ya. Jadi 15 juta dikurangi 3,5 itu masih ada sisa sekitar 11,5 juta ya. Nah, tabungan yang dimiliki, Kak Bunga saat ini 4 juta, ini di luar dari dana darurat. Nah,
impiannya ini punya pengen beli sepeda motor ya seharga 18 sampai 20 juta. Nah, nanti disesuaikan nih contohnya ya teman-teman Bapak Ibu atau Pak Long Prianto tadi pengen liburan ke ziarah ke Israel. Nah, jadi ini pakai metode SMART ya. Nah, yang pertama adalah SMART itu adalah ini apa nih goals-nya ya, yaitu membeli sepeda motor baru. Nah, kemudian measurable apa enggak? Nah, untuk ukurannya adalah target uang terkumpul minimal ini 18 juta. Nah, kemudian action-nya apa? Ya, action-nya itu mulai rutin menyisihkan dana dingin minimal 1 juta nih ya. Mulai rutin investasi dan tepat milih sahamnya. Nah, kemudian dari segi reasonable-nya ini sepeda motor yang akan dibeli ini untuk kebutuhan produktif ataupun ya kalau tadi ingin liburan ya untuk dalam arti untuk refreshing ya. Nah, di dalam case ini Kak Bunga ini untuk menunjang mobilitas kerjanya nih. Nah, ini kita ambil return-nya adalah hasil investasinya ini maksimal tercapai sebelum 31 Desember 2022. Nah, kalau kita ambil case-nya ya ini pergerakan sebuah investasi ini selama 12 bulan di tahun 2022. Nah, asumsinya ini Kak Bunga menyisihkan 10 sampai 13% dari modal dari gajinya ya tiap bulan untuk berinvestasi. Nah, ini bisa sekitar range-nya itu bisa 1.500.000-an ya. Di atas itu sekitar pokoknya sekitar 1.500.000 atau 1.600.000, pokoknya range-nya 10 sampai 13%. Nah, case-nya ini adalah kita Kak Bunga ini berinvestasi ke saham yang liquid ya, salah satu yang familiar ini saham Bank Rakyat Indonesia. Nah, di mana ini dari 12 bulan selama 2020 Kak Bunga ini rutin ya Pak Long Prianto ini berinvestasi menabung saham ya. Tapi tentunya di tiap bulannya harga sahamnya itu karena diperdagangkan saham itu diperdagangkan pasti harganya itu bervariasi ya. Nah, jadi pokoknya dana 10 sampai 13% itu tiap bulan itu diinvestasikan ya dengan harga yang disesuaikan dengan waktu atau periode yang berjalan ya. Nah, jadi yang pertama adalah yang di sini adalah case di mana Kak Bunga itu terus menabung saham ya, menabung saham dan ini tidak dijual nih Pak Long Prianto ya dan teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita lihat sampai perolehan dari Januari hingga Desember ya, akhir tahun 2022, ini ada saham BBRI total modalnya tercatat 17,86 juta 17,86 juta ya dan dengan harga rata-rata ini 4.400 dan di akhir Desember ini harga Bank Rakyat Indonesia ini mencapai 4.940. Nah, kalau kita lihat harga saham BBRI saat ini terus bertumbuh ya, ini mencapai 5.000. Nantinya kalau rutin menabung saham dari tahun lalu, nah tentunya udah bertumbuh lumayan ya. Nah, tapi kalau kita dalam arti fokus di case ini, nah jadi return di 12 bulan selama 2022 ya, ini menjadi 19,878 juta ya dengan perhitungan return investasi yang diperoleh ini 11,3 juta. Nah, di mana 11,3 juta ini selisih ya dari 15 juta tadi ini dikalikan 10 sampai 13% ya sebagai equity yang disisihkan oleh Kak Bunga selama 12 bulan. Dan kemudian kita juga ingin tahu nih, kalau misalnya kita itu berinvestasi dan tapi sistemnya itu ketika di akhir bulan itu kita jual terus investasiin lagi. Nah, misalnya kita nabung nih ya Pak Long Prianto dan teman-teman ya. Misalnya nabung di awal bulan Januari nih ya, ketika awal gajian ya. Kemudian di akhir bulan Januari itu kita jual dan di awal bulan Februari ya itu kita beli saham lagi dan di akhir bulan Februari kita jual dan awal Maret kita beli lagi seterusnya sampai di akhir bulan Desember 2022.
Nah, kalau kita menggunakan strategi ini ya dengan dalam arti kita terus berinvestasi setiap bulan ya, dijual tiap bulan ya, terus diinvestasikan lagi di awal bulan berikutnya dengan bunga digulung. Nah, nilai investasi akhir Desember ya, jika return digulung ini mencapai 20,748 juta ya, 20,7 juta ya. Dan kalau kita bandingkan ini sedikit lebih tinggi dibandingkan kalau cash-nya menabung saham. Jadi ya tipis sih, tapi ya lumayan lebih tinggi untuk kalau misalnya pakai strategi ini modal return-nya digulung. Nah, ini contoh nih Pak Lung Prianto dan teman-teman ya. Jadi bisa biar lebih kebayang gitu ya. Tapi kembali lagi ini adalah contoh kita mengambil case yang saham yang relatif familiar ya di Bank Rakyat Indonesia, tapi disclaimer on ya, di sini ada kita tegesin disclaimer on dalam arti setiap nanti mungkin teman-teman Bapak Ibu sudah menjadi investor saham dan mengambil keputusan investasi, tetap itu keputusan mutlak teman-teman Bapak Ibu yang putuskan ya, jadi tidak dipengaruhi oleh siapapun. Karena kembali lagi setiap investasi tidak memastikan menjanjikan sebuah return yang pasti, tapi tentunya pastinya adalah mengandung unsur risiko ya. Jadi sebelum teman-teman mengambil keputusan investasi, tetap harus teman-teman analisis, pertimbangkan secara matang. Karena ya investasi sama aja berbisnis ya. Kalau bisnisnya rugi ya kita ikut rugi gitu ya Bapak, teman-teman ya. Ya, dan tentunya nanti kalau Bapak Ibu dan teman-teman sudah menjadi nasabah dari CJCMP dan mungkin belum tahu nih investasinya kemana, yang lagi yang lebih moncer apa lagi, menarik apa nih ya di perbincangan di market dan apa nih yang menjadi topik ya teman-teman nanti bisa ikut kelas edukasi lebih advance dari yang materinya dasar hingga yang mungkin lebih advance lagi ya. Nah, teman-teman bisa ikuti nanti di kelas khusus nasabah bersama CJCMB kelas pasti ya. Dan kita biasanya rutin misalnya memberikan insight-insight yang terbaru dan ataupun pilihan saham-saham yang teman-teman bisa pertimbangkan nih sebagai watchlist sebagai investasi. Nah, moga-moga dengan contoh nih, contoh study case yang mungkin nanti bisa diterapkan ya, diterapkan mungkin disesuaikan dengan goals dari Pak Lung Prianto Budiman dan teman-teman yang lain. Harapannya seperti Pak Lung Prianto Budiman ini bisa nih ya, merealisasikan, wujudkan impiannya untuk liburan ziarah ke Israel ya. Ya, dan tentunya misalnya membeli rumah juga ya. Apapun impian teman-teman ini bisa lancar semua ya dengan investasi. Ya, apakah ini masih pertanyaan yang digulung lebih menguntungkan ya? Ya itu relatif ya, tapi nggak bisa dalam arti wah kalau yang digulung itu pasti menguntungkan. Tapi ini dari berdasarkan simulasi investasinya di saham BRI selama 12 bulan di 2022 secara rutin disiplin. Nah, return-nya ini bisa lebih tinggi. Tapi kembali lagi ya, naik turun return-nya tentunya berdasarkan dari segi kondisi market yang terus berjalan ya, seiring dengan dinamika bisnis ya, dan tentunya tantangan yang terus berubah-ubah. Dan berikutnya ini masih pertanyaan dari Pak Lung Prianto, kalau penghasilan UMR atau bagi para freelancer yang notabene penghasilan tak menentu, bagaimana pula untuk pembagian menabung saham tiap bulan agar tujuan kita bisa tercapai? Nah, sebenarnya balik lagi nih Pak Lung Prianto ya. Jadi misalnya dari Kabunga ini ya, dia itu misalnya ini dia penghasilannya tuh 15 juta ya, pengeluarannya 3,5. Dan kemudian ada hal-hal yang lainnya dan tentunya mungkin idealnya bagi kita nih, tentunya yang nyaman bagi kita itu dana untuk berinvestasi itu berapa. Karena nggak bisa disaklekan nih ya, oh saya itu modalnya sekian. Tapi bisa aja teman yang lain tuh, oh saya tuh nyamannya sekian. Jadi ibaratnya bukan seberapa besar pembagiannya atau
rate-nya ya, sekian persen atau sekian persen, tapi bagaimana modal yang kita gunakan untuk berinvestasi, itu sifatnya itu dananya itu dingin ya, dana dingin yang eh, di bulan depan, di masa depan, atau di waktu yang mendatang ya, itu nggak kita harapkan untuk kita bisa peroleh kembali ya, dana dingin ya. Karena kalau kita harapkan ke depan, mungkin 1 bulan ke depan bisa dapat untung, cuan, dan tentunya bisa kita gunakan untuk keperluan kita. Nah, jiwa kita, hati kita panas nih, Pak Lung Priyanto ya. Jiwa kita panas, ibaratnya ada sebuah dorongan, ayo harus cuan ya, harus bisa ijo nih, bisa 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 untung dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita misalnya pakai dana dingin ya, ya udahlah, namanya investasi ada untung rugi ya. Nah, ketika mungkin sahamnya lagi koreksi ya. Nah, hati kita itu tetap stabil ya, nggak dalam arti nggak galau, nggak khawatir dan sebagainya, karena kita udah pakai dana dingin ya, dibandingkan kalau kita pakai misalnya dana untuk bayar kos-kosan, bayar cicilan ya, tentunya nanti kalau kita nggak bisa balikin uangnya, nah nanti kita bingung ya ketika misalnya ditagih untuk cicilan dan sebagainya ya. Nah, kita bingung ya, ditagih-tagih terus ya, malah uangnya nggak ada ya. Nah, itu ya pentingnya adalah kalau berinvestasi, ibaratnya memakai dana yang nyaman buat kita, dan ini sifatnya dingin nih Pak Lung Priyanto ya. Nah, tentunya agar tujuan kita bisa tercapai itu tergantung nih bagaimana porsi kita untuk me, me, apa, melakukan investasi ya. Oke. Nah, mungkin Pak Lung Priyanto sangat antusias nih, dan tentunya semoga nih apa yang menjadi impiannya bisa tercapai nih Pak Lung Priyanto ya. Dan jangan lupa nih teman-teman ya, di setiap slide di kelas pasti umum pada siang hari ini di setiap slide-nya itu ada namanya, ada barcode ya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung scan barcode untuk langsung terhubung untuk link pembukaan akun rekening saham ya di CGS CIMB Sekuritas Indonesia, supaya bisa langsung gencar nih untuk melakukan investasi dan lancarkan impian di masa depan dengan investasi bareng CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Oke. Oke. Nah, kita hapus dulu nih teman-teman ya. Oke. Kok nggak mau ya? Oke. Call all mode driving. Sebentar ya teman-teman ya. Nah, gimana nih teman-teman yang lain nih tentang impiannya nih? Boleh di-sharing juga lah, boleh di-sharing bersama kita ya. Kalau teman-teman mungkin ada impian di masa depan, dan kira-kira nih mungkin apakah bisa nggak nih untuk diwujudkan dengan investasi saham ini, teman-teman bisa nih ya, selain dari Pak Lung Priyanto, ini bisa teman-teman sharing bersama kita ya. Oke, nah kalau belum ada pertanyaan, nah kita langsung lanjutin ya kita pembahasan materi di siang hari ini. Ya, terima kasih nih Pak Lung Priyanto, pertanyaannya ya sangat sangat membantu nih ya untuk menggali lagi bagaimana apakah bisa sih untuk mewujudkan impian dengan investasi. Nah, mungkin alasan lagi nih, terkadang banyak orang itu menunda investasi, jangan nanti dan sebagainya lah. Nah, sebenarnya kenapa sih kita harus mulai berinvestasi? Nah, sebenarnya sederhana aja nih teman-teman ya. Ibaratnya nilai uang kita itu harus dijaga. Karena apa? Karena tentunya dari periode ke periode ini harga barang dan jasa itu terus meningkat ya. Sering dengan adanya kebutuhan yang terus meningkat, inflasi dan sebagainya ya. Nah, tentunya perlu solusi yang tentunya nyata untuk kita menangkal adanya kenaikan inflasi dan sebagainya. Nah, kalau kita perhatikan nih ya,
uang yang kita miliki ini dari tahun ke tahun ini mengecil nih teman-teman ya, mengecil dalam arti untuk belanja. Nah, di sini di tahun kita bandingkan nih di 10 tahun terakhir ya, 2012, 2022 ya, dibandingkan tahun 2022 kemarin ya, uang 100.000 ternyata terus mengikis nih teman-teman ya. Nah, sampai akhirnya di tahun 2022 mungkin kalau sekarang kita belanja ke supermarket cuma bisa beli beberapa item aja, tergantung ya kita beli barangnya apa, harganya berapa, ukurannya berapa, bobotnya berapa, kuantitasnya berapa ya, mereknya apa ya. Tapi tentunya memang kalau dipenuhi secara relatif, uang 100.000 sekarang itu memang nggak bisa banyak-banyak barang ya. Walaupun mungkin kalau belanja ke supermarket itu terlalu banyak ya barangnya yang harus, oh kalau 100.000 saya beli ini bisa dapat ini nih, oh kalau saya beli ini bisa dapat ini. Nah mungkin yang lebih lebih mikronya lagi adalah mungkin seperti makan ya. Nah di sini berarti dalam arti pasti banyak orang nih yang suka yang namanya mie instan ya. Nah, ataupun ya mie lah ya teman-teman ya, Indomie, bakmi ya. Nah, tapi mungkin yang lebih sederhana Miko ini adalah namanya mie instan ya. Nah, mie instan di 10 tahun yang lalu kalau kita beli tuh satu bungkus tuh masih Rp1.000 nih teman-teman. Nah, sedangkan ya 10 tahun yang ke depan di 2022 ini harga satu piecesnya udah mencapai 3.000. Bahkan sekarang mungkin bisa aja nih merangkak ke 3.500, 3.400. Kadang kalau ibu-ibu atau kita ya yang kalau ada diskon ya berapa persen dicoret menjadi 3.000 atau 2.900 ya. Nah, biasanya kita borong ya. Lagi murah ya. Nah, tapi ya kalau kita lihat dari harga perubahan kenaikan harga ini terjadi kenaikan 3 kali lipat ya teman-teman ya. Bahkan mungkin bisa lebih ya. Nah, mungkin pertanyaannya adalah apakah uang kita ya, nilai uang kita nih, apakah nilai uang kita ikutan naik juga apa enggak? Nah, kalau enggak naik, ya uang kita itu malah menurun ya teman-teman ya, menyusut. Nah, oleh karena itu adalah penting nih untuk sekarang ya sejak dini adalah mulai untuk mikir investasi ya. Solusinya adalah mau nggak mau investasi. Kalau misalnya mungkin ada yang teman raise hand, wah, nabung bisa nggak Pak untuk jadi solusi? Nah, kembali lagi nih, apakah nabung itu bisa dalam arti bisa menjadi solusi atas adanya kenaikan inflasi nggak ya, kenaikan bergadang jasa? Nah, kalau kita lihat nabung di bank, kalau kita channel cek di bank ya, kita punya tabungan let's say 1 juta ya Bapak Ibu ya. Mereka nggak bunganya 0% ya Bapak Ibu ya, kecuali kalau kita nabung dalam skala jumlah tabungan yang besar, mungkin ratusan miliar atau mungkin lebih ya. Nah, itu mungkin bisa lah kalau kita dikalikan dapat bunga sekian persen, nah mungkin kita masih bisa cuan. Tapi mungkin kalau ibaratnya ya seperti saya rakyat umum biasa ya. Nah, kalau kita nabungnya mungkin nggak dalam jumlah yang besar ya, mungkin kalau dikalikan bunga dan dikurangi beban administrasi bulanan mungkin belum cukup nih untuk cover adanya inflasi ya. Dan kadang inflasi yang mungkin kayak seperti inflasi yang seperti tercatat kayak di BPS dan sebagainya, kadang kalau secara real di lapangan, nah mungkin itu bisa lebih tinggi nih ya kenaikan harga barang jasa yang ada di lapangan. Bahkan mungkin kayak seperti biaya pendidikan anak. Nah, kadang mungkin bisa aja nih harganya itu lebih tinggi nih, kenaikannya itu lebih tinggi dari inflasi. Nah, karena itu adalah penting banget nih untuk mulai sejak dini selain untuk mulai mengamankan harta kita dari serangan inflasi, yaitu untuk mewujudkan impian kita di masa depan dengan investasi. Boleh, boleh nih izin slide yang jangan yang boleh ya, yang yang harus dilakukan dan yang dihindari dan tidak boleh dilakukan dalam berinvestasi. Nah, ini Pak Rulung Prianto ini penting banget ya.
Ya, jadi yang dilakukan bagi investor ketika nanti berinvestasi, entah investasi saham ataupun investasi yang lainnya, yaitu adalah pakai dana yang menganggur, dana dingin. Jangan pakai dana dapur, dana untuk bayar cicilan ya, untuk biaya tempat tinggal, biaya pendidikan anak. Karena apa? Karena ketika mungkin kita nanti perlukan nih ketika dibutuhin ya, pas kita waktu pakai dan kita nanti butuh. Nah, kalau kita mungkin nggak bisa nih untuk mencairkannya, nah nanti kita, bikin kita pusing ya. Ya, karena tentunya investasi itu memang kalau secara jangka pendek, dilakukan secara jangka pendek itu punya resiko yang lebih tinggi nih dibandingkan kita melakukan investasinya itu, nabung, pelan-pelan tiap bulan dan itu dilakukannya secara jangka panjang. Dan, tentunya yang namanya investasi kembali lagi kita nggak bosan-bosannya mengingatkan bahwa investasi itu, semuanya ya pasti mengandung risiko. Oleh karena itu ya, dalam berinvestasi kita, bagus banget untuk, memetakan risikonya ya, kita dianjurkan untuk memetakan risikonya, membagi risikonya ke beberapa, keranjang, investasi yang, berbeda, jenis instrumen investasi yang berbeda ya. Ibaratnya kalau misalnya kita membeli sebuah telur, dan menyimpannya, menaruhnya di satu keranjang, atau kalau kita misalnya mungkin, sepeda atau kendaraannya jatuh ya, kalau kita taruh di satu keranjang yang sama, nah tentunya pasti akan banyak yang pecah ya. Dibanding kalau kita membaginya ke beberapa keranjang atau tempat yang berbeda ya, nanti mungkin lebih sedikit aman ya. Dan, tentunya sebelum berinvestasi jangan ikut-ikutan, lakukan analisis ya, nah bagi teman-teman Palung Prianto, teman-teman yang mungkin belum tahu nih bagaimana menganalisis secara fundamental, teknikal, ini nanti bisa belajar bareng kita ya di kelas, khusus nasabah bersama CGS-CIMB Sekuritas Indonesia dan ini gratis bagi nasabah ya. Nanti teman-teman kalau udah buka rekening saham, secara online di CGS-CIMB bisa, langsung kalau sudah menjadi nasabah itu pasti otomatis gratis. Makanya nanti jangan lupa nih, teman-teman bisa buka rekening ya setelah nanti, bisa dipandu dan dibantu oleh rekan saya Wisnu nanti di, sesi kedua ya. Dan yang tentunya yang don'ts ya, yang don'ts jangan dilakukan, red flags-nya adalah pakai dana hutang ya. Nah, pakai dana kebutuhan sehari-hari aja dilarang, apalagi pakai dana hutang, jangan ya teman-teman ya. Yang, tentunya yang, diperlukan bangkai jangka pendek ataupun keperluan mendesak. Dan dana ini jangan dimasukkan ke satu saham aja ya. Jadi ini, prinsip lebih ke diversifikasi dan, sama nih, jangan dengar gosip ya. Jangan gosip ataupun ajakan-ajakan yang tentunya yang nggak bertanggung jawab, karena kembali lagi, untung ruginya yang ditanggung kita sebagai, pemilik modal ya, sebagai investor. Karena investasi kembali lagi adalah kita membeli sebuah bisnis, ketika bisnis itu untung rugi ya kita yang menanggungnya ya, kita yang bertanggung jawab atas apapun yang terjadi terhadap, risiko yang, kita ambil dari keputusan dalam berinvestasi. Ya, berikutnya kita masih ada waktu beberapa menit ya, di 2.30, ya masih 3 menit lagi nih Bapak Ibu ya. Kalau ada pertanyaan, ini silakan bisa sharing-kan di siang hari ini bersama kita. Thank you banget nih Pak Lung Prianto nih, ini bisa di-screenshot juga ya. Semua materi ini, teman-teman bisa screenshot ya, dan, sebagai referensi ketika nanti teman-teman mungkin ingin buka lagi, ketika mulai berinvestasi nih, mau mau cepet-cepet untung pakai utang, jangan, nggak boleh ketika ikut kelas pasti di CGS-CIMB harus pakai uang dana dan nganggur ya. Terus mau berinvestasi nih, terlalu 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 ini nih, FOMO ya, ingat bahwa investasi itu jangan diinvestasi satu saham aja ya, tapi harus diversifikasi. Dan, ketika gegabah beli sebuah saham, ingat ya harus analisis sebelum berinvestasi. Nah, selain itu adalah sebelum berinvestasi ini, harus disehatin dulu, dinetralin dulu ya. Jadi kalau ada utang dan sebagainya dibebaskan dulu nih, disehatkan dulu. Nah, kalau udah sehat, terbebas dari utang, nah teman-teman bisa mulai menata cash flow, kemudian dari dana darurat, dana asuransi dan sebagainya, kemudian mulai bisa berinvestasi ya. Tadi, sama nih, porsi dari kebutuhan, goals, kemudian dari segi
kalau teman-teman mungkin ada lifestyle atau senang-senang. Tapi mungkin yang bisa ditekankan adalah bagaimana ketika teman-teman sudah memenuhi dana kebutuhan ini ya 50%. Nah, ini adalah dana dingin atau dana diinvestasi ini adalah yang disisihkan ya. Disisihkan adalah di awal ketika teman-teman dapat income ini disisihkan di awal, bukan disisakan. Biasanya kalau yang sisa itu biasanya adanya di terakhir ya. Semua udah dipenuhi, diinginkan, dibelanjakan, nah itu ada sisa itulah. Tapi janganlah disisakan, tapi disisihkan. Karena kalau disisihkan itu ketika kita udah kita terima income itu di awal adalah kita sisihkan nih. Baru ya kalau masih ada sisa ya kalau kita mungkin kayak self reward ataupun apapun kayak nongki sesekali nggak apa-apa ya teman-temannya. Karena kita udah sisihkan dulu nih, diamankan dulu ya. Karena tentunya kita memprioritaskan goals itu bisa tercapai nanti. Oke. Nah, kita udah sampai di 2.30 nih teman-teman ya. Nah, ini masih sedikit ya keuntungannya ya. Ini adalah berinvestasi saham ya. Dan intinya adalah investasi saham ada diatur dan diawasi oleh OJK ya. Jadi teman-teman ini adalah sebagai payung hukum di tengah mungkin banyaknya maraknya investasi bodong. Jadi tentunya adalah sebelum berinvestasi, make sure bahwa investasi itu diatur, diawasi oleh regulator, yaitu di sini OJK ya teman-teman ya. Nah ini studi case udah tadi kita bahas sekaligus ya di pertanyaan Pak Long Prianto. Dan kalau belum ada pertanyaan dan sekaligus kita sudah sampai di akhir sesi pertama ya. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang tadi sudah antusias dan tadi pertanyaan Pak Long Prianto sangat mengencourage ya untuk kita ya lebih tahu menggali lebih lanjut bagaimana investasi itu bisa mewujudkan impian kita di masa depan. Dan tentunya apa yang tadi saya sampaikan ya tetap kembali lagi disclaimer on ya dalam arti sebagai nanti teman-teman sebagai investor tetap ya melakukan analisis dan pertimbangan keputusan investasi secara pribadi ya jangan terpengaruh oleh apapun, tapi tentunya lakukan pertimbangan sendiri, analisis kembali nanti, dan teman-teman bisa belajar lebih lanjut ketika sudah menjadi nasabah dari CGS Sekuritas Indonesia. Dan di sini kita ada di platform Instagram, Twitter, ya, TikTok, ada di podcast, Facebook, YouTube, dan Telegram untuk tetap dekat dengan teman-teman secara online ya, dan jangan lupa untuk ikuti ya di sosial media kami. Dan tentunya apa yang tadi saya sampaikan, disclaimer on ya, dan sampai jumpa di kelas pasti ataupun program-program yang lainnya yang tentunya seru bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Dan teman-teman jangan pergi dulu ya, kita masih ada sesi 2 tentang digital business dan bagaimana nanti teman-teman dipadu untuk buka rekening saham secara online di CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Akhir kata terima kasih dan sukses selalu nih bagi teman-teman Pak Long Prianto dan teman-teman semua ya. Semoga impiannya tercapai dengan investasi saham bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Oke, thank you Mas Haji untuk sudah membawakan materi pada siang hari ini. Sangat lengkap sekali untuk penjelasannya. Dan mungkin Bapak Ibu yang makin penasaran nih dan semakin mantap untuk berinvestasi, tentunya kita akan menampilkan website resmi kami beserta cara pembukaan rekening ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa lakukan pembukaan rekening secara online dan gampang. Jadi Bapak Ibu bisa langsung kunjungin aja di website kami di cgscmb.co.id. Mungkin saya tampilkan ya Bapak Ibu untuk website resmi kami. Baik, di sini adalah di layar kaca Bapak Ibu mungkin yang oke, ini kita sudah muncul ya. Udah sharing. Jadi di layar kaca Bapak Ibu saat ini sudah menampilkan dari website resmi kami di cgscmb.co.id. Nah, kalau kita biasa ada promo-promo, biasa menampilkan dari flyer yang kita tampilkan di sini ya Bapak Ibu tentunya. Namun kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengetahui aktivitas kami, edukasi kami, bahkan promo-promo yang sayang banget untuk dilewatkan, tentunya Bapak Ibu bisa melalui sosial media kita atau dari website kita di cgscmb.co.id. Dan tadi sudah disinggung juga oleh Mas Haji, kita ada klinik saham ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin saya tampilkan sebentar ya.
Oke, saya tampilkan. Saya coba stop share dulu. Nah, kita ada klinik saham, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu bisa langsung, mungkin yang sudah biasa berinvestasi, pengen mengetahui nih lebih lanjut terkait atau butuh konsultasi terkait saham-saham yang Bapak Ibu miliki di portofolio, atau melihat kira-kira racikan apa nih yang pas untuk saham-saham kita selanjutnya, seperti itu ya. Tentunya Bapak Ibu bisa diskusi langsung di klinik saham melalui join Discord ya di bit.ly/cgs Discord. Jadi Bapak Ibu bisa langsung konsultasi untuk portofolio Bapak Ibu atau saham-saham yang Bapak Ibu miliki saat ini, atau bisa menanyakan racikan-racikan saham yang kira-kira top share untuk kedepannya seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti akan diinformasikan lebih lanjut terkait klinik saham. Bisa lihat event-event kita di website kita atau melalui sosial media kita. Dan nanti tadi Mas Haji sudah menjelaskan kalau misalnya Bapak Ibu yang di sini join sudah atau belum menjadi nasabah, kita sudah menyiapkan untuk jadwal-jadwal edukasi yang nggak kalah menariknya. Biasanya kita membahas terkait teknikal, fundamental, rekomendasi, lihat per sektor, atau lebih perinci dari sahamnya, Bapak Ibu bisa langsung sharing aja ketika sudah jadi nasabah, kita bantu atau kita tuntun cara menggunakan aplikasi beserta cara menganalisa saham, seperti itu. Oke, kita balik lagi ke website. Jadi, Bapak Ibu yang mungkin belum registrasi atau belum buka account, tentunya Bapak Ibu bisa langsung kunjungi website kita, dan kita di sini juga ada Start Your Syariah Investing Journey. Jadi, Bapak Ibu bisa langsung investasi syariah ya, berbasis syariah yang Bapak Ibu mungkin gemar ya, atau misalnya ingin berinvestasi di instrumen syariah, monggo bisa langsung klik register di sini. Nah, ini ketika Bapak Ibu sudah klik register di sini, Bapak Ibu bisa langsung masukkan alamat email yang aktif, lalu mau buat kata sandi ya atau passwordnya ya. Jadi Bapak Ibu bisa memasukkan password dan konfirmasi password. Nanti jangan lupa untuk klik I'm not a robot, lalu klik registrasi ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah klik registrasi, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan link aktivasi yang dikirimkan melalui email yang Bapak Ibu sudah daftarkan di awal di sini ya. Dan nanti pastikan Bapak Ibu hanya menyiapkan KTP, lalu mempersiapkan dokumen penting lainnya. Kalau misalnya kita lihat di sini KTP saja ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan pembukaan rekening secara cepat dan mudah. Hanya 1 hari Bapak Ibu bisa langsung bertransaksi saham seperti itu. Oke, sebentar ya. Kita akan isi website terlebih dahulu. Oke, sebentar ya. Kita coba tampilkan. Oke, yang kita pelajarin di sini adalah versi website ya Bapak Ibu ya. Jadi saat ini CGS Sekuritas Indonesia sedang sudah atau sedang memproses terkait aplikasi terbaru. Dan mungkin di sini ada yang join ya Bapak Ibu yang mungkin boleh di kolom chat nih yang mungkin sudah jadi nasabah atau yang sudah menggunakan aplikasi CGS, boleh nih konfirmasi melalui Q&A atau kolom Q&A atau kolom chat ya. Jadi nanti kita akan bisa sharing secara perlahan untuk aplikasi terbarunya. Oke, coba kita login ya. Oh, sebentar, ini passwordnya salah. Oke, jadi ini adalah tampilan awal Bapak Ibu untuk menggunakan aplikasi website ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung melihat sebenarnya ketika pertama kali login yang ditampilkan adalah seperti ini. Ini ada 4 order book beserta running trade-nya ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa melakukan transaksi secara mudah dan cepat melalui 4 order book ini. Nah, 4 order book ini menampilkan dari
harga-harga yang Bapak Ibu yang ingin beli ya, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada base bid dan base offer, berarti itu harga terbaik dari harga bid maupun base dari harga offer. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat dari warnanya ya. Warnanya itu adalah warna yang membedakan seperti itu. Nah, di sini juga ada antrian lot. Nah, di sini adalah lot yang kita tuh lagi mengantri Bapak Ibu sebenarnya. Kita lagi mengantri dari apa namanya? Membeli harga tersebut. Misalnya di sini ada ASII ya. Nah, di sini tuh ada harga 6.125 itu sebesar 23.000 lot. Nah, ini adalah antrian untuk pembelian Bapak Ibu. Nah, sampai bawah ini semakin banyak atau semakin ini ya, semakin besar itu adalah semakin banyak jumlah antrian lot. Makanya di sistem terbaru kita menandakan untuk dari jumlah lot yang terbesar. Contohnya ini, di harga over ini ada garis warna hijau ini adalah harga atau jumlah lot antrian terbanyak, sama dengan halnya di harga 6.050. Ini adalah antrian lot terbanyak sebesar 55.956. Begitupun di saham lainnya. Jadi kalau misalnya saham BNGA atau Bank Siami Niaga, itu yang terbesar di antrian lotnya itu di harga 1355. Begitupun di base bid offernya itu ada antrian sebesar 17.000 untuk di harga 1.400. Jadi ini kita bisa menandakan kayak Telkom ini dua-duanya sama ya, dia ada di base bid maupun base offer itu harga atau antrian lot terbanyak, dan di Bino ini kalau kita lihat ada harga atau jumlah lot antrian terbanyak juga. Nah, di sini kalau kita jelaskan secara detail, di sini ada open, ada high, ada low, ada preview close. Nah, kalau open ini adalah harga pembukaan tadi, market sekitar jam 9. Lalu high-nya itu adalah harga tertinggi yang pernah dicapai dari saham tersebut, atau low-nya itu adalah harga terendah, lalu di sini ada preview close, seperti itu ya. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian bisa melakukan pembelian atau penjualan dengan klik di sini. Kalau kita klik buy di sini, nanti tinggal kita masukkan satu lot seperti itu atau masukkan harga ya. Misalnya di sini ada 1315 atau di harga selanjutnya itu tentunya sangat bisa. Nah, kalau sudah seperti itu, maka Bapak Ibu bisa lakukan aksi jual atau beli ya. Misalnya kita langsung aja eksekusi ya. Nah, di sini kita ingin melakukan pembelian misalnya. Bentar ya. Kita klik buy di sini. Nah, misalnya saya mau beli di harga 112 ya dengan di lotnya itu di 3 lot. Saya klik buy di sini. Nah, ketika Bapak Ibu sudah pembukaan rekening ya, nanti akan diberikan user ID, password beserta PIN ya. Misalnya di sini saya mau masukkan PIN-nya. Saya konfirmasi order di sini. Nah, untuk lihat hasil transaksi kita, Bapak Ibu bisa ke One Stop Trading ya. Bentar, ini sedang login. Nah, ini sedang open. Nah, balik lagi, mungkin lebih enaknya di sini ya penjelasannya. Kalau market watch sebenarnya itu kan untuk part order book ya. Sebenarnya di sini juga kelihatan di WhatsApp trading itu ada bid dan offer ya. Kita lihat. Nah, kalau kita tadi inputnya di harga 112, maka kita sedang mengantri Bapak Ibu. Karena kenapa mengantri? Karena kita ingin mendapatkan harga yang murah. Karena harga saat ini bumi itu di harga 117. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau match seperti itu ya transaksi kita ya, maka kita bisa membeli di harga over atau biasa kita kenal adalah hajar kanan. Begitupun sebaliknya, kalau menjual di harga kiri atau biasa kita kenal adalah hajar kiri, seperti itu ya. Nah, kalau kita misalnya beli di harga 118 sampai 122, otomatisnya kita harus modal lebih banyak ya Bapak Ibu ya, karena harga market sekarang itu di harga 118. Tapi kita beli di atas harga market seperti itu ya, atau harga premium lah, atau harga yang di baratnya di atas dari harga rata-rata. Nah, kenapa kita bisa match transaksinya Bapak Ibu? Karena di sini adalah ada lotnya yang ingin melakukan penjualan di harga ini. Sebagai contoh, misalnya Bapak Ibu menjual saham bumi di harga 120. Karena kita lihat di sini, kita mencontohkannya karena dari jumlah lot yang terbesar ya. Misalnya ingin menjual di harga 120. Nah, saya ingin membeli saham tersebut. Saya pengen cepet langsung match, saya nggak mau ngantri. Seperti itu ya analoginya. Nah, ketika saya klik di harga 120,
itu bisa bertemu antara pembeli dan penjual. Nah, Bapak Ibu bertemu dengan saya, Bapak Ibu punya sahamnya, saya memiliki dari duit yang ingin membeli saham tersebut. Akhirnya apa? Ketika saya beli harga tersebut dan sudah konfirmasi order, maka antara penjual dan pembeli itu saling bertemu dan transaksinya match, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, ini untuk di pembeliannya ya. Kalau penjualannya juga kurang lebih sama. Misalnya Bapak Ibu ingin cepat-cepat jual, udah nggak sabar untuk mencairkan dananya ya. Nah, saya di harga 116 nih. Nah, kira-kira Bapak Ibu ketika mau menjual bisa langsung match. Karena sudah bertemu dengan saya ya ingin mengantri di harga 116. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi antara pembeli dan penjual itu saling bertemu Bapak Ibu. Ini secara konsep dasar ketika melakukan pembelian saham. Nah, bagaimana cara untuk misalnya kita cepat match? Misalnya tadi saya sudah terlanjur nih beli di harga 102, saya tadi sudah order di harga 112 dan saat ini masih open. Saya ingin langsung mau di harga misalnya 118 atau 119 biar cepat match. Nah, Bapak Ibu bisa klik di sini. Lalu Bapak Ibu bisa mengganti di harga 119. Kita amin di sini. Langsung konfirmasi order. Nah, kita pasti match. Nah, match kan Bapak Ibu karena antara pembeli dan penjual itu udah saling bertemu. Ya, seperti itu ya. Jadi kita membeli di harga di atas rata-rata di atas harga market. Nah, untuk sebenarnya kalau sudah match ini tidak bisa meng-cancel ya. Kecuali kalau tadi transaksinya open, kita bisa melakukan cancel dengan klik tanda silah jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu ya. Seperti itu cara kurang lebih untuk melakukan transaksi saham. Nah, di sini kita geser bawahnya ya. Tadi kita ke market watch, tadi kita simulasi untuk beli dan jual. Nah, selanjutnya di sini ada all stock Bapak Ibu yang menampilkan saham yang ada di market. Nah, nanti di sini kita bisa lihat dari cash map, frekuensi, value segala macam atau notasi khusus Bapak Ibu. Nah, notasi khusus ini adalah notasi yang diberikan oleh bursa untuk saham-saham tertentu yang memiliki kode tertentu yang diberikan oleh bursa atau reason yang ada di kode tersebut. Misalnya di sini ya, ini ada saham Goto, Gojek Tokopedia, dia kena notasi khusus atau spesial notasi, yaitu adalah di sini dia pemegang saham itu yang memiliki satu lembar saham itu memiliki hak suara lebih dari satu seperti itu ya. Nah begitu pun lainnya tergantung dari kodenya seperti itu. Nah di sini juga Cashmap di aplikasi kita bisa melihat dari net buy dan net sell. Jadi kalau misalnya semakin besar dan warna hijau berarti banyak yang melakukan net buy, begitu pun sebaliknya banyak yang melakukan net sell. Nah, di sini ada Global Market Summary yang menampilkan dari market yang ada di luar, Bapak Ibu, dan di sini juga ada heat map bisa dipakai ya untuk melihat dari market cap, volume maupun frekuensi yang dibentuk secara mudah. Nah, di sini ada one stop trading yang tadi saya tampilkan. Nah, untuk data market di sini di aplikasi kita itu tidak ada biaya pungutan ya atau biaya tambahan Bapak Ibu yang diberikan atau biaya admin. Di sini data market secara gratis yang Bapak Ibu bisa dapatkan seperti itu. Nah, di sini juga ada order info yang menampilkan Bapak Ibu untuk melihat transaksi yang lampau. Nah, di sini Bapak Ibu bisa men-search carakan saham ya, misalnya dari berdasarkan sahamnya atau order ID-nya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa bisa klik search, itu Bapak Ibu bisa melihat seperti itu. Nah, di sini juga ada order history. Jadi ini menampilkan dari saham-saham yang Bapak Ibu pernah transaksikan seperti itu ya. Nah, di sini di one stop trading ini adalah bisa terlihat dari order list atau aset Bapak Ibu yang Bapak Ibu miliki di portofolio di sini atau dana Bapak Ibu yang tersedia di account summary. Nah, acuannya adalah untuk melihat adalah di current balance ini dan available cash balance. Nah, kalau current balance itu ketika melakukan pembelian atau penjualan itu langsung terpotong atau secara real time langsung ke update Bapak Ibu. Tapi kalau available cash balance itu harus menunggu T+2 karena penyelesaian transaksi kita itu adalah di T+2. Sebagai contoh gini ya. Nah, tadi kita telah melakukan pembelian saham Bumi ya. Seharga kita lihat ya, seharga 35.700. Nah, kalau kita hitung di sini available balance kita, ini kan sebelumnya tadi 61.000 ya. Nah, sekarang dana real time kita tuh tinggal 20.
Kalau kita hitung sebenarnya ini adalah 20 tambah 35 kurang lebih adalah ya sekitar 61.000 seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini adalah dana yang dipotong secara real time dan ini adalah ketika update-nya sudah T+2 atau transaksinya sudah settle seperti itu. Nah, di sini kalau kita balik lagi di stock info, di sini ada full quote yang menampilkan dari perincian atau detail dari saham tersebut. Ya, kenapa saya bilang kayak gitu? Di sini ada chart-nya, di sini ada DB price-nya, DB order-nya, bahkan running trade untuk pergerakan saham tersebut. Misalnya di sini ada Adro. Kalau tadi kita lihat running trade-nya banyak banget ya Bapak Ibu ya di Market City ya. Itu semua saham yang terjadi pembelian atau penjualannya. Tetapi kalau running trade di full court ini yang menampilkan adalah saham yang kita pilih yaitu adalah saham Adro. Begitupun di bawahnya kita bergeser ada company profile, ada laporan keuangan yang kita bisa tampilkan, lalu ada top stock, ini menampilkan dari top gainers ya, atau kenaikannya signifikan nih. Ada dari Such Warren dari Adro. Lalu ya naiknya cukup signifikan, di sini ada saham NDKA ya, ini Such Warren juga, dan di sini kita bisa melihat dari activity paling besar dari transaksi lotnya atau frekuensinya atau value-nya atau dari skala uangnya ya. Di sini kita bisa lihat yaitu adalah saham NDKA seperti itu. Lalu di sini juga ada track by stock. Nah, di sini menampilkan dari detail-detail kejadian atau harga atau volume dan value-nya yang dari saham tersebut seperti itu. Lalu kita bergeser sini ada client info yang menampilkan dari user profile, account summary juga ditampilkan kembali, lalu di sini ada portofolio, di sini ada withdraw untuk melakukan penarikan dana, di sini ada withdraw history untuk mencatat penarikan dana kita atau deposit kita seperti itu. Nah, kalau di sini kita lihat, di sini juga ada chart yang menampilkan pergerakan saham ya. Jadi kita bisa memaksimumkan pergerakan saham kita dari pertama kali IPO dari saham tersebut seperti itu. Nah, kalau di sini kita juga bisa menggunakan dua tema ya. Tadi kita tampilan pertamanya seperti ini, tema gelap. Lalu di sini tema light itu untuk menampilkan lebih cerah untuk tampilan versi websitenya seperti itu. Oke, di sini Bapak Ibu apakah ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Oke, mungkin sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan sharing lagi di kelas pasti selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir di kelas pasti paham investasi bersama CGSMB Sekuritas Indonesia. Mohon maaf Bapak Ibu jika Mas Aji atau saya ada salah-salah kata untuk pemaparan kelas pasti hari ini. Sampai jumpa di kelas pasti selanjutnya dan tetap semangat ya Bapak Ibu ya untuk memulai investasi bersama CGSMB Sekuritas Indonesia. Sampai jumpa Bapak Ibu dan terima kasih yang sudah hadir. Sampai jumpa di kelas pasti selanjutnya. Thank you Bapak Ibu.